Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dari kelas 9A. Saya ingin mengerjakan tugas praktek bahasa Indonesia, yaitu membuat cerpen dan menceritakannya dalam bentuk video. Saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Ibu Kucing dan Ikan Goreng. Di pagi hari di rumah Ray, tepatnya berada di pekarangan rumahnya, ada 3 ekor anak kucing beserta induknya sedang berjemur. Sudah cukup lama mereka berjemur, akhirnya ibu kucing beranjak dari tempatnya untuk mencari makan untuk dirinya dan anak-anaknya. Lalu ketiga bayi kucing tersebut berjalan mengikuti langkah ibunya. Kucing-kucing itu perlahan menuju ke sebuah pintu yang tak terkunci. Dilihatnya pintu itu terbuka lebar, yang mana pintu itu adalah pintu menuju ke arah dapur. Pertama-tama, ibu kucinglah yang memasuki pintu dapur, lalu disusul oleh anak kucing dengan warna oranye, sebut saja si Oren. Lalu kemudian di belakangnya ada dua ekor bayi kucing berwarna abu-abu dan berwarna putih dengan corak oranye di beberapa bagian tubuhnya. Sebut saja mereka si Abu dan si Puren. Setelah memasuki dapur, anak kucing itu melihat di atas meja terdapat ikan goreng. Tak luput dari penglihatan sang ibu juga melihat ada sebuah ikan goreng yang baru saja digoreng yang terpampang di atas meja makan tanpa ditutupi oleh penutup saji. Agaknya sang pemilik lupa menutupnya. Wah, ini kesempatan yang bagus buat nyuri ikan itu, pikir ibu kucing dalam hati. Si Oren yang melihat gerak-gerik ibunya yang begitu mencurigakan, lantas dia membicarakan hal itu kepada saudaranya si Abu. Hei Abu, coba lihat ibu, tidakkah dia terlihat mencurigakan? Dengan sugingan di bibirnya dan matanya yang tak lepas melihat ikan goreng itu. Bukankah itu mencurigakan? Lantas Abu melihat ibunya, dan benar saja bahwa ibunya masih saja melihat ikan itu. Dengan sunggingan di bibirnya dan matanya tak luput menatap ikan goreng yang berada di atas meja. Lalu si Abu menjawab, benar juga Ren, sepertinya ibu lagi memikirkan rencana licik. Ini gak bisa dibiarkan, benar gak Puren? Puren mana? Abu terkejut karena di sebelahnya tidak ada Puren. Sedangkan si Oren juga sama terkejutnya, padahal tadi Puren ada di dekat mereka. Mereka pun mengedarkan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Hasilnya nihil, Puren tidak ada di dekatnya. Lantas mereka mengedarkan pandangannya ke depan. Dan ternyata si Puren ada di samping sang ibu. Tampaknya dia sudah terpujuk rayuan sang ibu, soalnya dia manggut-manggut sambil melihat ikan itu. Di lain sisi, Puren, nak, kamu lapar tidak? Iya Bu, aku lapar. Bagaimana kalau kita ambil saja ikan itu? Ayo nak, pasti ya habis makan ikan itu kita pasti akan kenyang selama seminggu, ucap ibu lembut seperti menghasut Puren. Gimana ya Bu? Ikan itu kan bukan hak kita, jadi kita gak boleh sembarangan ngambil. Aku gak mau deh Bu, ucap Puren pada ibunya. Hai Puren, ingat, kita ini kucing, gak seharusnya kamu berpikiran seperti itu. Yang seharusnya berpikir seperti itu harusnya manusia. Sedangkan tidak sedikit di luaran sana manusia yang tidak mempedulikan tentang itu. Mereka bebas mengambil barang, bahkan harta orang lain. Mereka bahkan tidak mempedulikan bahwa itu sudah menjadi hak mereka atau tidak, ucap sang ibu dengan tegas. Puren terkejut akan ucapan ibunya tadi. Dia sedikit membenarkan ucapan ibunya. Ketika dia ingin menjawab, tiba-tiba dari arah belakang dua saudaranya membuka mulut Puren sambil berbisik, biar kami yang jawab.
Lalu mereka menggantikan Puren untuk menjawab perkataan ibunya tadi. Si Oren menjawab, "Iya tahu Bu, kita ini kucing, tapi setidaknya janganlah kita bertingkah semaunya. Kita harus punya batasan. Coba bayangkan ibu susah-susah mengumpulkan makanan, terus makanannya diambil sama kucing lain. Apa ibu gak marah? Apa ibu gak sedih? Begitu juga perasaan manusia jika ibu mengambil bahkan mencuri barang miliknya tanpa izin." Lalu disahuti oleh si Abu, "Apa ibu tega mencuri ikan itu? Padahal si pemilik rumah selalu memberi kita makan kalau dia punya lauk lebih." Sang ibu yang merasa perbuatannya salah akhirnya mengurungkan niatnya untuk mencuri ikan itu. "Maafkan ibu nak, ibu gak akan lagi berniat seperti itu. Lebih baik ibu minta dinafkahi oleh ayah kalian saja. Maafkan ibu ya." Si Puren juga meminta maaf kepada saudaranya. "Maafin aku ya Bu, Ren, maaf sudah hampir hilaf tadi, hehe." Kedua kucing itu pun mengangguk dengan senang. Lalu mereka semua berpelukan dan keluar dari rumah itu untuk menemui ayah mereka. Di sisi lain, Ray yang melihat kejadian itu dibuat tercengang serta dibuat tidak percaya atas apa yang dilihatnya tadi. Sekian cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.